Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya iman bagi kehidupan kita. Karena ada banyak orang berkata dan berpikir bahwa ketika dia masih berdoa, dia masih membaca Alkitab, dia masih beribadah, dia punya iman. Dan itulah pikiran kita yang memberi ukuran tentang iman. Tetapi Alkitab katakan iman itu hanya menjadi sesuatu yang membuat Tuhan berkenan. Memang Tuhan suka kita beribadah, Tuhan suka kita berdoa, Tuhan suka kita beribadah, bersekutu, melayani. Tuhan suka. Tapi apakah Dia berkenan dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita? Karena ada banyak orang berdoa, tidak pernah dapat jawaban, gak ada masalah. Ada banyak orang melayani, ya melayani asal melayani. Tidak ada target yang dia akan capai di dalamnya, yang penting sudah melayani. Dan hal-hal itulah yang mengingatkan kepada saya dan saudara, bahwa iman itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena itu ritual kegiatan kerohanian. Tapi iman itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan berkenan. Ibadah kita berkenan karena kita lakukannya dengan iman. Dua orang membawa persembahan, Kain dan Habil membawa persembahan. Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan Tuhan? Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Tetapi dalam hal ini, korban yang diperkenankan Tuhan adalah korban yang diberikan oleh Habil. Kenapa Habil berkenan? Karena dia melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu memberi korban yang ada darahnya. Bukan korban Habil tidak diterima atau korban Kain tidak diterima, tapi semua korban Tuhan terima. Hanya yang berkenan adalah jika itu ada darah di dalamnya. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita beriman karena kita ditebus oleh darah anak domba. Kita bukan beriman karena saya sudah lahir dari dunia Kristen. Kita beriman bukan karena kita lahir dengan seluruh penduduk dan seluruh kampung kita adalah orang Kristen. Itu bukan membuktikan kita beriman. Kita hanya orang yang hidup dalam keberagamaan. Tapi iman adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan siap menerima, yang Tuhan selalu setuju kalau kita lakukan karena berkenan. Dan oleh sebab itu dikatakan hanya orang yang beriman, mereka yang berkenan kepada Allah. Dan orang yang berkenan adalah orang yang tahu Allah itu ada.
Hal inilah yang harus muncul dalam iman kita, bahwa ketika kita beriman, maka kita tahu Tuhan itu ada. Bukan karena dia itu Allah, dia pasti ada karena dia omnipresent. Tidak. Tapi karena kita menghargai keberadaannya. Tuhan yang omnipresent itu diterima oleh semua makhluk ciptaan. Karena Allah yang memberi kehidupan. Tapi yang memberi hormat terhadap Allah yang maha hadir hanya orang beriman. Hanya orang yang percaya. Ada banyak orang mengakui Tuhan itu ada, tetapi sikapnya tidak menunjukkan dia beriman kepada Allah yang ada. Tindakannya, perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan itu ada. Dan itulah sebabnya dikatakan, kalau kita percaya dia ada, maka dia juga punya kemampuan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apakah dia susah dicari? Dia nggak susah dicari. Dia maha hadir. Tapi dia akan melihat kesungguh-sungguhan kita. Karena kita percaya dia itu ada. Dia melihat kesungguh-sungguhan kita karena dia lihat kita punya iman. Hal ini penting untuk kita menjalani kehidupan kita, karena situasi dunia tidak menunjukkan hari-hari yang akan datang lebih baik. Tapi dunia sudah memberi kepastian hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang buruk, hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak menguntungkan. Dan oleh sebab itu kita diingatkan pagi ini, hanya orang yang beriman yang berkenan. Allah berkenan dengan kehidupan yang ada sekarang ini. Karena kalau Allah tidak berkenan, Allah akan musnahkan semua, sama seperti Sodom dan Gomora. Tetapi perkenanan Allah akan menjadi lebih spesial, lebih khusus kalau orang-orang percaya itu yakin Allah itu ada dan mereka hidup dalam kesungguh-sungguhan. Dan itulah yang Tuhan perlu ingatkan untuk saya dan saudara. Kesungguh-sungguhan itu tidak diukur oleh satu model, tapi kesungguh-sungguhan itu adalah urusan setiap pribadi dalam kesungguh-sungguhan itu. Kita bisa melihat orang dalam ruangan kuliah, semua sungguh-sungguh belajar. Tapi ada yang lebih menonjol, ada yang lebih cepat mendapatkan pengertiannya, ada yang langsung bisa mengerti karena dia lebih sungguh-sungguh dari yang lain. Dan inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dengan iman. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, karena kembali pagi ini kami boleh ada sebagaimana ada hanya kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan masih izinkan kami ada, berarti kami percaya Tuhan izinkan kami untuk lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bersungguh-sungguh menjaga iman kami. Karena kami tahu Engkau hanya berkenan kepada orang yang beriman. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mengabdi kepada tanggung jawab mereka di rumah tangga, maupun di dalam institusi pekerjaan, maupun tanggung jawab mereka. Kami mohon Tuhan, ingatkan mereka, supaya mereka memiliki iman yang pasti, iman yang menghadirkan kesungguh-sungguhan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan berkenan atas kehidupan ini. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya hari-hari yang kami jalani, kami tidak menjalaninya dengan kebiasaan dan pengalaman yang sudah-sudah, tapi kami selalu menjalani hari hidup kami
dengan iman yang baru, dengan iman yang disegarkan, sehingga kami selalu tetap mempercayai kehadiran-Mu dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.